Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Benny Wetan di channel saya Sehat Minimalis. Cara sehat yang murah bahkan gratis. Ada beberapa teman-teman yang di kolom komentar meminta saya untuk mengajarkan bagaimana caranya kalau kita ada persoalan salah bantal. Bagi teman-teman tentu saja sudah banyak sekali yang tahu bagaimana rasanya salah bantal dan apa istilah salah bantal. Bagi yang belum tahu, salah bantal itu umumnya pada saat kita bangun tidur, kita punya leher atau tengkuk ini kaku sekali, sakit sekali. Tak bisa menengok ke kiri, menengok ke kanan. Kalau kita tengok ke kiri atau kanan rasanya kaku sekali dan ada rasa nyeri sekali. Itu yang disebut salah bantal. Nah, kenapa bisa salah bantal? Umumnya salah bantal itu terjadi pada saat kita tidur dalam satu posisi terlalu lama di dalam satu posisi itu sehingga terjadi tidak lancar saraf-saraf kita ini, sehingga jalan darahnya itu tidak lancar, jadi kaku di kita punya saraf sama otot ya. Wah, biasanya saya bisa memahami untuk teman-teman itu sakit sekali. Nah, karena ini jalan darah di saraf kita jadi tidak lancar. Nah, kita kalau tengok ke kiri atau tengok kanan jadi sakit. Ya. Jadi umumnya juga terjadi pada saat, kalau istilah kita di Indonesia atau di Asia itu ada istilah panas dalam. Kalau di kedokteran tidak terlalu punya istilah panas dalam ini. Nah, kalau di istilah kita orang Asia ada istilah panas dalam. Nah, panas dalam itu biasanya misalnya contohnya kita sariawan atau kita merasa badan kita kurang enak ya, otot-ototnya kurang enak. Kemudian tenggorokan kita bukan tenggorokan, kerongkongan kita juga kering ya, kering. Nah, ini biasanya kita sebut panas dalam, rasa tak enak. Nah, kalau panas dalam kenapa lebih gampang terjadi salah bantal? Karena pada saat kita panas dalam, jalan darah kita kurang lancar. Nah, kalau kita tidur dalam satu posisi tertentu sekian lama, nah, membuat saraf-saraf kita yang memang sudah kurang lancar itu karena panas dalam menjadi agak tersumbat di kita punya saraf yang kecil-kecil itu. Nah, bagaimana caranya? Banyak teman-teman yang menanyakan. Berikut saya akan unjukkan bagaimana caranya supaya kita bisa terbebas dari salah bantal ini dalam waktu yang tidak terlampau lama. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya Benny W Spasitan, Instagram saya Benny Wetan seperti tertulis di bawah ini. Subscribe dan lihat banyak tips-tips kesehatan, sangat sederhana tapi sangat bermanfaat dalam hidup kita. Oke teman-teman, berikut adalah petunjuk untuk yang salah bantal. Jadi tidur dalam posisi terlentang kayak demikian. Kemudian kepala kita melewati ujung ranjang. Jadi sekarang posisinya kepala kita agak mendongak ke bawah. Kita tidur dalam posisi demikian selama kurang lebih 2-3 menit. Setelah 2-3 menit, jalan darah akan makin lancar menuju ke kepala dan tengkuk. Kita mulai menoleh ke kanan dan ke kiri. Seperti demikian. Pelan-pelan saja ya teman-teman gerakannya ini. Karena posisinya kan kita lagi sakit salah bantal. Pelan-pelan.
Berapa lama kita toleh kanan kiri? Ya boleh 2-3 menit juga kita toleh kanan kiri. Jadi total daripada latihan ini ya sekitar 4 menit sampai 6 menit ya. Ya, demikian saja. Oke, teman-teman. Tadi adalah petunjuk mengenai bagaimana caranya gerakan supaya kita terbebas dari salah bantal dalam waktu yang tidak terlampau lama. Dengan cara demikian, posisi kepala kita di bawah, jalan darah akan lebih lancar, membuat saraf-saraf kita yang kena blok atau ada tersumbat sedikit-sedikit aja kita nyerinya sudah minta ampun. Nah, itu akan lebih lancar. Nah, setelah dia lebih lancar, kita juga gerak-gerakkan juga, kita punya tengkuk, kita punya kepala, sehingga akan lancar kembali. Nah, bisa kita lakukan pada saat kita bangun tidur, salah bantal kita lakukan sekali. Kemudian misalnya beda 2-3 jam kita boleh lakukan lagi, kita ulangin lagi, dan seterusnya. Mungkin kita lakukan beberapa kali, tadi itu gerakan itu kita sudah agak mendingan, sudah agak terbebas, dan mungkin esok harinya kita sudah terbebas dari rasa nyeri yang salah bantal tadi. Nah, tentu saja kita bisa juga ditambahkan, contohnya gerakan yang saya ajarkan sebelumnya juga. Saya ada ajarkan gerakan usap-usap tengkuk ya, tangan di belakang ya, kita begini, kita usap 20 kali kanan, 20 kali kiri. Itu bagi teman-teman yang belum nonton gerakan usap-usap tengkuk ini, silakan cek di video saya sebelumnya yang saya buat di Jepang. Nah, itu adalah gerakan usap-usap tengkuk. Nah, setelah kita lakukan gerakan tadi yang diranjang itu, nah kita bisa lakukan juga gerakan usap-usap tengkuk ini ya. Kemudian bagi teman-teman yang ikut saya melakukan gerakan P3 ya, yang demikian P3 ya, khusus untuk pundak dan punggung, pinggang, P3 ya. Nah, ini teman-teman boleh lakukan dengan frekuensi yang lebih banyak. Misalnya biasanya sehari 1 kali atau 2 kali, boleh lakukan 3 kali. Jadi ini juga membantu kita punya jalan darah supaya lebih lancar. Nah, demikian teman-teman. Kalau memang masih ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab semaksimal waktu saya yang tersedia. Dan bagi teman-teman yang memang belum bisa saya jawab karena tidak muncul di kolom notifikasi, saya minta maaf sebesar-besarnya. Oke, teman-teman, sampai di sini video kita minggu ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam sehat dari saya, Benny Wetan.